Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 1 kelas D4 Praktikum Biosistematika Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Kali ini kami akan membahas mengenai analisis fenetik dan filogeni hewan. Video kedua ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas praktikum biosistematika. Sebelum memasuki bagian inti, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Yuk langsung saja kita ke videonya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pembuatan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni. Penyusunan kladogram ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kekerabatan pada hewan dengan metode Wagner, yaitu pengelompokan berdasarkan karakter apomorfi. Pada video kali ini kami akan menyampaikan langkah-langkah dari yang pertama yaitu membuat tabel karakter, yang kedua membuat tabel transformasi dan menyusun fenogram, yang ketiga membuat tabel transformasi dan menyusun kladogram, yang keempat membuat deskripsi statistik, yang kelima membuat kalibrasi pohon filogeni, dan yang terakhir adalah menyusun pohon filogeni. Langkah pertama yaitu membuat tabel karakter dengan menentukan karakter yang diamati pada setiap takson, di mana takson yang diamati adalah A. Leucosolenia, B. Obelia, C. Lugesia, D. Ascaris, E. Lumbricus sp, F. Asterias, G. Anadara, H. Scylla, I. Branchiostoma lanceolatum, J. Petromyzon sp, dan K. Bufo. Dengan menggunakan 18 karakter yang akan diamati seperti pada tabel, karakter yang paling plesiomorfi diberi nilai 0 dan apabila semakin tinggi nilainya maka karakter tersebut semakin apomorfi. Kita ambil contoh seperti karakter nomor 1 berupa sumbu simetri yang dibedakan menjadi 4, yaitu asimetri, radial, bilateral, dan radial sekunder. Di mana pada takson A atau Leucosolenia sumbu simetrinya adalah asimetri, karena jika bagian tubuhnya dipotong tidak menghasilkan potongan yang sama, sehingga pada takson A diberi nilai 0. Sedangkan pada takson B atau Obelia sumbu simetrinya adalah radial yang menggambarkan bagian tubuh yang tersusun secara melingkar atau bulat, sehingga pada takson B diberi nilai 1. Dan pada takson F atau Asterias, sumbu simetrinya adalah radial sekunder, sehingga pada takson F diberi nilai 3. Lalu untuk takson selain A, B, dan F memiliki sumbu simetri bilateral dan diberi nilai 2. Hal ini juga berlaku untuk karakter yang lain seperti yang dicantumkan di tabel pada video. Langkah selanjutnya adalah penyusunan tabel transformasi fenogram. Dalam pembuatan tabel transformasi ini akan dilihat berdasarkan jumlah dari persamaan karakter. Seperti contoh pada karakter A dan B di mana ditemukan adanya 12 persamaan karakter. Untuk mengetahui jumlah persamaan karakter ini dapat dilihat pada tabel karakter yang sebelumnya sudah dicari. Menghitung persamaan karakter ini dilakukan hingga takson terakhir, yaitu takson J dengan takson K seperti pada tabel. Tabel transformasi ini nantinya akan digunakan untuk menyusun fenogram. Oke, selanjutnya adalah penyusunan fenogram. Dalam video ini kami akan menyusun fenogram berdasarkan banyaknya persamaan karakter yang telah diamati dan disajikan pada tabel sebelumnya, yaitu tabel transformasi fenogram. Fenogram merupakan diagram bercabang-cabang yang menyatakan derajat keserupaan genetika menyeluruh takson atau biasa disebut dengan pohon kekerabatan fenetik, di mana semakin banyak persamaannya maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Tahap 1 dalam pembuatan fenogram yaitu memilih takson yang memiliki jumlah persamaan paling banyak, yaitu takson D dengan E dan takson F dengan G. Kemudian dihitung jarak pangkal dari kedua kelompok takson tersebut. Diketahui bahwa jarak pangkal takson D dengan E sebesar 8,5 dan jarak pangkal pada takson F dengan G diketahui sebesar 8, sehingga untuk fenogramnya didapat seperti pada layar. Pada tahap pembuatan fenogram yang kedua ini perlu dilakukan adanya perhitungan jarak antar kelompok takson DE dengan kelompok takson FG.
Terdapat dua cara, yaitu yang pertama adalah menghitung jarak antara takson F dengan kelompok takson DE dan diketahui jarak pangkalnya sebesar 7,25. Yang kedua adalah menghitung jarak antara takson G dengan kelompok takson DE dan diperoleh jarak pangkal sebesar 8,25. Sehingga untuk jarak cabang terdekat yang didahulukan adalah menggunakan perhitungan antara jarak takson F dengan kelompok takson DE, seperti pada layar. Tahap 3 yaitu melakukan perhitungan jarak pangkal takson C terhadap takson FGDE dan diperoleh jarak pangkal sebesar 6,5, sehingga finogramnya seperti pada layar. Nah, untuk tahap 4 hingga tahap 6, silahkan kalian bisa mencoba sendiri ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke tahap 7, yaitu menghitung jarak pangkal takson A terhadap takson H, B, C, F, G, D, E dan diperoleh jarak pangkal sebesar 4,28. Dikarenakan setelah tahap 7 dihasilkan nilai yang fluktuatif atau tidak tentu, yaitu naik turun, sehingga pada tahap 8 ini kita akan mencari kelompok takson yang memiliki persamaan paling tinggi untuk menjadi kelompok takson selanjutnya, dan diperoleh kelompok takson J dengan K dengan nilai jarak pangkal yaitu 8. Pada tahap 9 yaitu hubungan antara takson I dengan takson JK dan diperoleh jarak pangkal sebesar 7,5. Untuk gambar fenogram hingga tahap 9 dapat dilihat seperti pada layar. Setelah menghubungkan antara kelompok takson yang baru saja kita cari dengan kelompok takson sebelumnya, maka diperoleh fenogram dari kingdom Animalia seperti yang teman-teman lihat pada layar, di mana pada takson D dengan takson E memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat karena memiliki jumlah persamaan karakter yang paling banyak, seperti pada tabel transformasi fenogram atau tabel persamaan karakter pada slide di awal video. Setelah melewati step pembuatan fenogram, selanjutnya kita masuk ke tahap penyusunan kladogram. Di sini terlihat tabel transformasi apomorfi kladogram. Tabel ini adalah pemindahan angka-angka dari tabel karakter utama secara menyamping. Semisal pada takson A yaitu Leucosolenia urutannya adalah 0, 0, 1, 0, 0 dan seterusnya. Maka pada kolom paling kanan diberi keterangan jumlah. Setelah tabel angka terpenuhi, maka akan mencari nilai M dan N, di mana nilai M adalah jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan ditunjukkan oleh angka yang paling besar. Contohnya pada karakter pertama dapat terlihat karakter yang paling besar adalah angka 3, jadi dituliskan angka 3. Dan untuk nilai N adalah jumlah maksimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram. Contoh pada karakter pertama adalah yang paling sedikit muncul angka 1. Lalu kita hitung berapa kali munculnya dan munculnya hanya 1 kali. Oleh sebab itu pada tabel nilai N kita tulis angka 1. Dan jangan lupa menjumlahkan nilai masing-masing M dan N pada kolom paling kanan. Tahap selanjutnya adalah menyusun kladogram dengan metode Wagner. Terdapat 10 tahap untuk menyusun kladogram ini, tetapi kami mengambil 3 tahap pertama dan 3 tahap terakhir untuk dijabarkan. Selanjutnya akan masuk ke pembuatan kladogram tahap pertama, di mana kita akan mencari takson yang memiliki jumlah apomorfi paling sedikit dan didapatkan takson A. Kemudian kita akan mencari takson yang akan menempel pada takson A dan didapatkan takson B. Hal ini dikarenakan takson B memiliki jumlah apomorfi paling sedikit setelah takson A. Setelah itu dilakukan perbedaan karakter antara takson A dan takson B dan didapatkan keterangan seperti 1 dalam kurung 1, 2 dalam kurung 1, 10 dalam kurung 1, dan seterusnya. Keterangan tersebut adalah karakter yang tidak dimiliki oleh takson A tetapi dimiliki oleh takson B atau biasa disebut dengan karakter pembeda, di mana angka awal adalah nomor karakter sedangkan angka dalam kurung menunjukkan nomor atribut atau tingkat apomorfi. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua. Karena takson B sudah menempel pada takson A, maka kita akan mencari tahu takson yang akan ditempel oleh takson C. Mengapa takson C? Karena takson C memiliki jumlah apomorfi yang paling sedikit setelah takson A dan takson B.
Hal yang dilakukan yaitu melakukan perbandingan karakter antara takson A dengan takson C dan takson B dengan takson C. Kemudian, beda karakter paling sedikit akan menentukan letak penempelannya. Dapat dilihat takson dengan beda karakter paling sedikit adalah takson B karena memiliki beda karakter sejumlah 5. Sementara takson A memiliki beda karakter sejumlah 7. Oleh sebab itu, yang akan ditempeli oleh takson C adalah takson B. Kemudian diberi karakter pembeda pada takson C seperti pada tahap pertama. Karakter pembedanya adalah 1 dalam kurung 2, 3 dalam kurung 2, 9 dalam kurung 1, dan seterusnya. Di sini dituliskan minus 16 karena karakter 16 pada takson C bernilai 0, sedangkan sebelumnya pada perbedaan takson A dan takson B sudah tertulis karakter 16 dengan nilai 1. Selanjutnya pada tahap ketiga, sama seperti pada tahap sebelumnya, karena takson C sudah menempel pada takson B, maka kita akan mencari takson yang akan ditempeli oleh takson G. Di sini takson G dipilih karena memiliki jumlah apomorfi paling sedikit setelah takson A, B, dan C. Sama seperti tahap sebelumnya, kita juga akan mencari perbedaan karakter antara takson B dengan takson G dan takson C dengan takson G. Kemudian dapat dilihat bahwa takson dengan beda paling sedikit adalah takson C karena memiliki beda karakter sejumlah 5, sementara takson B memiliki beda karakter sejumlah 7. Oleh sebab itu, yang akan ditempeli oleh takson G adalah takson C. Kemudian diberi karakter pembeda pada takson G, di mana karakter pembedanya adalah 4 dalam kurung 2, 5 dalam kurung 1, 15 dalam kurung 2, dan seterusnya. Sama seperti sebelumnya juga, minus 9 di sini dituliskan karena karakter 9 pada takson G bernilai 0, sedangkan sebelumnya pada perbedaan takson B dan takson C sudah tertulis karakter 9 bernilai 1. Karena hanya diambil kladogram 3 tahap awal dan 3 tahap akhir, maka kita langsung menuju ke tahap ke-8. Yang terakhir tertempel adalah takson I. Maka kita akan mencari takson yang akan ditempeli oleh takson J. Apakah menempel pada takson E atau takson I? Selanjutnya akan dicari beda karakter yang paling sedikit pada takson E atau takson I. Dapat dilihat takson dengan beda karakter paling sedikit adalah takson I karena memiliki beda karakter sejumlah 6. Sementara takson E memiliki beda karakter sejumlah 7. Oleh sebab itu, yang akan ditempeli oleh takson J adalah takson I dengan karakter pembedanya adalah 10 dalam kurung 5. Sama seperti kladogram sebelumnya, di sini dituliskan minus 6 dan minus 9 dikarenakan pada karakter 6 dan 9 pada takson J bernilai 0, sedangkan sebelumnya sudah tertulis karakter 6 dan 9 bernilai 1. Selanjutnya pada tahap ke-9 kita akan mencari takson yang akan ditempeli oleh takson K. Apakah menempel pada takson I atau takson J? Dapat dilihat bahwa perbedaan karakter antara takson I dengan takson K dan takson J dengan takson K sama-sama berjumlah 6. Namun berdasarkan jumlah apomorfi, takson J lebih tinggi daripada takson I, sehingga yang akan ditempeli oleh takson K adalah takson J dengan karakter pembeda 6 dalam kurung 1 dan 13 dalam kurung 1. Selanjutnya pada tahap ke-10 atau tahap terakhir kita akan mencari takson yang akan ditempeli oleh takson H. Apakah menempel pada takson J atau takson I? Dilakukan perbandingan karakter antara takson J dengan takson H dan takson I dengan takson H. Kemudian dapat dilihat bahwa takson dengan beda paling sedikit adalah takson J karena memiliki beda karakter sejumlah 7. Sementara takson I memiliki beda karakter sejumlah 9. Oleh sebab itu, takson yang akan ditempeli oleh takson H adalah takson J dengan karakter pembeda 6 dalam kurung 1, 10 dalam kurung 4, 11 dalam kurung 1, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat ini adalah tahap parsimoni dari pembuatan kladogram Wagner. Prinsip parsimoni sendiri yaitu penghematan di mana jika muncul suatu karakter pada 2 atau lebih sintasan yang berbeda, maka harus dijadikan dalam satu sintasan. Setelah itu akan terbentuk kladogram yang telah diparsimoni dan bisa dicari nilai konsistensi indeks dan retention indeksnya. Dengan diperolehnya hasil kladogram yang telah diparsimoni, kemudian kita akan menganalisis kladogram berdasarkan deskripsi statistik, yaitu mencari nilai CI atau konsistensi indeks dan nilai RI atau retention index. Nilai CI menunjukkan tingkat homoplasi pada suatu kladogram dengan rumus CI sama dengan M dibagi S.
di mana M adalah jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data dan setelah dihitung didapatkan berjumlah 26. Sedangkan S adalah banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram dan setelah dihitung didapatkan berjumlah 31. Kemudian dimasukkan ke rumus dan didapatkan hasil CI sama dengan 26 dibagi 31 sama dengan 0,83. Nilai CI berkisar antara 0 hingga 1. Jika mendekati atau sama dengan 1, maka kladogram tersebut homoplasinya sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Karena pada hasil ini didapatkan 0,83 sehingga mendekati 1, maka kladogram Kingdom Animaliae ini homoplasinya sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Sedangkan untuk nilai RI atau Retention Index dengan rumus N dikurang S dibagi N kurang M, dengan nilai N adalah jumlah maksimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram dan setelah dihitung hasilnya adalah 32. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus dan didapatkan hasil untuk nilai RI adalah sama dengan 32 dikurang 31 dibagi 32 dikurang 26 sama dengan 0,16. Selanjutnya kita memasuki tahap kalibrasi pohon filogeni. Untuk mengubah suatu kladogram menjadi pohon filogeni, maka kladogram tersebut harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi bertujuan untuk menentukan jarak antar nodus sehingga waktu terjadinya kladogenesis dapat diperkirakan. Kalibrasi dilakukan dengan 3 metode, yaitu melalui bukti geologi, palenteo, dan literatur. Namun, pada video kali ini kami hanya akan menggunakan data geologi karena data tersebut paling mudah untuk dicari. Dapat dilihat seperti pada tabel kalibrasi pohon filogeni pada layar bahwa takson A yaitu Leucosolenia adalah takson yang paling plesiomorfi karena sudah mulai ada sejak 650 juta tahun lalu. Dan takson K yaitu Bufo sp adalah takson yang paling apomorfi karena dimulai ada pada 78 sampai 79 tahun yang lalu. Setelah membuat tabel kalibrasi, dibuatlah pohon filogeni dengan memasukkan tahun-tahun pada tabel kalibrasi dengan urutan takson dengan tahun yang paling plesio atau paling lama yaitu takson A berada pada urutan paling bawah. Sedangkan pada takson yang paling apomorfi atau modern ditemukan yaitu takson K yang berada pada urutan paling atas. Kita sudah berada di penghujung video dan berikut merupakan data dari kelompok 1 kelas D4 Praktikum Biosistematika beserta pembagiannya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian materi. Wassalamualaikum.